teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam ini saya akan menjelaskan lagi untuk yang kesekian kalinya ya. Tapi kalau di review dari sebelumnya, ya alhamdulillah apa yang saya review analisa itu sudah real semua ya. Dan hasilnya memang cukup memuaskan ya, tergantung teman-teman untuk pola entry-nya, price action-nya seperti apa. Tapi saya mendoakan semoga teman-teman juga cuan ya, sama seperti saya sebelumnya. Oke, di sini saya mau review lagi untuk periode minggu berikutnya ya. Hari ini tanggal 21 September 2025. Jadi kita akan mereview periode Senin depan, ya Senin besok sampai dengan Jumat ya, satu minggu ke depan. Oke, di sini saya buka time frame 4 jam ya. Coba kita sekarang melihat di time frame satu bulannya dulu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya metode satu bulannya itu udah nge-break sekali ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini ya. Jadi ini pola yang dia break dan cukup apa ya, memang ini masih ada waktu 9 hari lagi untuk finishing di satu bulannya, tapi tapi ini udah membuktikan bahwasanya ini gold ini masih memang uh, meminta kenaikannya yang cukup drastis ini. Oke, ini yang satu bulannya. Terus untuk yang mingguannya sendiri sama ya, kita lihat di sini. Jadi di sini terlihat bahwasanya pada saat dia melakukan sideways, di sini sudah ke break ya. Ya, begini teman-temannya, dan ini 3 candle ini kalau di rumus kita itu setelah break terus ada 3 candle, dia pasti akan kenaikannya akan minta lebih tinggi lagi. Seperti itu teman-teman. Jadi di sini kita melihat bahwasanya satu sisi setelah terjadi sideways ini dia langsung menuju kenaikan, nah itu berarti untuk komoditi emas ini memang masih benar-benar sangat tinggi ya nanti untuk bullishnya ya teman-teman ya. Oke, terus yang di satu harinya kalau kita lihat di sini juga sama ya, ini masih wow, ini kenaikannya masih cukup drastis ya teman-teman ya. Dan kita lihat di sini juga ini yang tadi breakoutnya di sini ya, memang dia belum ada ya untuk retestnya terus untuk balik lagi kenaikan, tapi sepertinya dia memang masih cukup kuat ya untuk melakukan bullishnya ya teman-teman ya. Pergerakannya memang sungguh agresif ini. Dan untuk yang 4 jam ya, oke, di sini kita mulai analisanya teman-teman. Oke, pertama-tama ini saya memang sudah naruh untuk garis trendline ya, untuk sesuai support dan resistennya. Jadi yang di sini untuk garis support sebenarnya yang di bawah sini ya, yang bawah sini ini garis paling dasarnya support ya, yang paling kuat ya pondasinya. Ini support yang kedua ya, ini support yang ketiga, dan ini resistennya ya, sini sampai yang paling atas ini. Sebenarnya yang saya mau highlight di sini, kita melihat bahwasanya karena ini trend bullish lagi masih cukup tinggi ya teman-teman. Jadi kita coba untuk analisa ya. Di sini kita lihat sini ya, di sini kuat sekali ya untuk supportnya ya teman-teman. Ya kita coba tandain dulu ya di sini ya, dan kenyataannya memang pada saat terjadi news ya, dan dia sudah cukup drastis ya bearishnya, dan ternyata dia memang tetap reject ya di sini ya, dan minta kenaikan lagi. Oke, nah di sini sekarang kita lihat apa yang akan terjadi berikutnya. Oke teman-teman ya, intinya yang di awal kita agree dulu bahwasanya ini masih meminta kenaikan ya, seperti itu. Terus karena kita sudah punya fondasi yang cukup kuat di sini ya, jadi kita melihat bahwasanya ini trend bullish masih cukup tinggi. Dan kita lihat juga di sini pada saat terjadi rejection, di sini terjadi bullish engulfing ya. Yang mana setelah terjadi bullish engulfing di sini, dan ternyata kita mendapat konfirmasinya. Di sinilah konfirmasinya teman-teman. Ya, jadi 3 candle yang ada ini adalah ini benar-benar konfirmasi yang sangat kuat ya teman-teman. Jadi saya yakin ini bullish ini pasti akan naik drastis ini. Seperti itu teman-teman ya. Ditambah dia ada mempunyai support yang kuat ya kan, dia tidak bisa nge-break, terus dia
rejection dan minta kenaikan, dan terjadilah bullish engulfing, dan konfirmasinya juga ada, dan ini tinggal menuju kenaikan saja. Oke, ini time frame 4 jam ya, kita lihat teman-teman. Nah, sekarang kita di time frame 1 jam ya. Oke, disinilah kita coba untuk analisa lebih detail lagi teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di sini, yang dia udah nge-break ya di sini, bosnya udah kelihatan ya, dan di sini juga dia udah nge-break ya teman-teman nih. Jadi intinya adalah pada saat dia sudah nge-breakout, nah itu artinya dia pasti meminta kenaikan lagi ya, seperti itu. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, kita akan melakukan untuk garis trend line-nya ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya masih cukup kuat ya untuk kenaikan di sini. Ya, kita buat dulu di sini untuk garis trend line-nya ya, supaya nanti kita bisa mengukur ini di mana sih titik entry yang nanti akan jatuhnya ya. Nah, oke. Nah, terus kita akan melakukan Fibonacci-nya ya teman-teman, supaya kita bisa nge-lock di mana sih sebenarnya titik untuk kita melakukan entry ya untuk berikutnya. Nah, di sini kita pakai paling pucuk ya untuk resistennya. Oke, nah kalau kita lihat di sini, nah di sini kelihatan ya teman-teman, bahwasanya untuk yang saya revisi dikit, bahwasanya untuk yang 61.8 ya seperti biasa, ini golden momennya di sini ya. Di sini adalah titik entry yang paling akurat ya. Nah, tapi nanti dia akan di sini ya teman-teman ya. Di area inilah dia nanti akan melakukan pullback-nya. Nah, kenapa pullback? Sebenarnya begini teman-teman. Di sini kalau kita lihat, di sini sudah ada resisten yang cukup kuat juga ya. Di sini juga ditambah ini juga ada pantulan. Di sini juga ada pantulan. Kemungkinan besar sini juga akan terjadi pantulan ya. Jadi kalau teman-teman mengharapkan dia naik, ini kayaknya kurang ya. Dan kalau kita lihat di sini juga, di time frame 1 jam dia sudah membentuk apa ini teman-teman? Itu candle penurunan ya. Ya. Biasanya kalau seperti ini dan misalnya dia udah nge-break sedikit di sini dan terjadi candle bearish di sini yang cukup bodinya juga cukup kuat ya, besar. Seperti ini. Kemungkinan dia akan terus terjadi penurunannya. Nah, penurunan inilah nanti dia akan stopnya di mana teman-teman. Nah, di sinilah stopnya dia. Jadi kalau memang dia mau naik lebih tinggi lagi, kemungkinan besar dia akan turun dulu sampai sini. Ya, biasanya yang terjadi adalah dia tetap akan minta sampai ke bawah sini teman-teman. Ya, tapi nanti dia akan reject lagi sampai ke atas sehingga timbullah di sini garis yang panjang ya di sini ya. Jadi wick shadow seperti biasa kita bilang begitu, wick shadow. Terus nanti disinilah terjadi nanti candle bullish ya. Nah, biasa begitu teman-teman. Jadi kebanyakan entry-nya itu kurang pas ya. Pada saat sudah di tengah-tengah sini, tiba-tiba langsung entry buy, ternyata dia masih minta turun terus tuh. Nah, kalau udah begitu kesempatan sebenarnya. Jadi dia tidak akan nge-break ini ya teman-teman. Ini cukup kuat ini ya. Jadi di sini landasan yang cukup kuat. Nah, di situ teman-teman. Jadi setelah nanti dia akan rejection di sini, barulah di situ kita bisa entry